Dan biar kekudusan-Mu yang melingkupi kami pagi hari ini, kekudusan yang membinasakan semua yang tidak berkenan di depan Tuhan, menyingkirkannya total dari hati dan hidup kami, dan ganti dengan kebaikan yang daripadamu, ganti dengan kemurnian yang daripadamu, yang manusia tidak pernah bisa memiliki kecuali Engkau mengaruniakannya kepada kami. Tuhan, terima kasih, sebagaimana Engkau berjalan setiap hari bersama dengan kami, biar Engkau tiap saat terus berjalan bersama dengan kami, Tuhan. Dan pagi hari ini, sampaikan isi hati-Mu bagi anak-anak-Mu, roh hikmat wahyu dan roh pengertian yang menguasai kami, dan celikkan mata rohani kami dan meteraikan setiap kebenaran ini dalam batin kami yang paling dalam. Dan kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan kami yang mengubah dan memberkati hidup setiap pribadi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua kita berkata, amen. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Amen. Alright, mari kita buka firman Tuhan. Dan saya ingin membagi apa yang saya beri nama atau judul The Finger of God atau telunjuk daripada Tuhan. Mari kita lihat Lukas pasal yang ke-11. Injil Lukas pasal yang ke-11, perhatikan pada ayat yang ke-20. Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-20. Sebelum kita membaca, saya mau tanya saudara, kalau Anda mau jujur, apakah ada di antara kita yang selama sekian waktu terakhir ini, minimal setahun terakhir ini, ada satu pergumulan yang tidak selesai-selesai? Coba silahkan angkat tangan, ada satu dua hal yang rasanya ini kok enggak selesai-selesai. Coba angkat tangan, saudara. Saya harap tidak makin bertambah banyak. Tapi kalau makin bertambah banyak, tidak masalah juga. Sebab semua akan diatur Tuhan untuk kebaikan kita dan membawa kemuliaan bagi namanya. Nah, Anda dengarkan dulu pesan Tuhan ini dan saya yakin akan memberikan kekuatan buat kita. Lukas 11 ayat yang ke-20, Alkitab berkata, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Kalau Anda baca dalam NIV, maka terjemahannya berkata, but if I drive out demons by the finger of God. Tuhan berkata, tapi kalau aku mengusir setan dengan telunjuk Tuhan. Dikatakan, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Cara Yesus mengusir setan, dia berkata, sebagai bukti bahwa kerajaan surga sudah turun, dia berkata, cirinya, if I drive out demons by the finger of God. Kalau aku mengusir setan dengan telunjuk Tuhan, maka membuktikan bahwa itu artinya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Tidak berarti bahwa setiap kali nengking kita harus begini-begini, saudara. Ya, ini bukan suatu formula yang harus dibakukan. Tapi kalau Anda perhatikan bahwa ini merupakan pernyataan kebenaran bahwa bukti kerajaan Tuhan di tengah-tengah kita adalah Yesus berkata, aku mengusir setan dengan the finger of God, dengan telunjuk Tuhan. Siapa yang punya telunjuk di sini? Coba angkat telunjuk saudara. Goyangkan sedikit begini supaya orang tahu masih berlaku dengan baik. Alright. Saya mau beritahu, hidup kita ini punya dua pilihan. Apakah telunjuk kita ini mewakili telunjuk Tuhan yang bisa mendatangkan kerajaan surga di tengah-tengah kita, atau telunjuk kita ini kita biarkan sebagai telunjuk manusia? Saya mau ulang lagi. Kita punya dua pilihan sebetulnya. Yesus berkata, kalau aku mengusir setan dengan telunjuk Tuhan, maka itu artinya kerajaan Tuhan sudah datang di tengah-tengah kamu. Nah, sekarang apa kaitan dengan kita? Semua kita punya telunjuk. Beberapa orang mungkin karena berperang, karena berbagai hal tidak lengkap jarinya, mungkin maaf kalau terjadi begitu. Tapi spiritually secara rohani, semua kita punya telunjuk. Dan telunjuk kita ini sebetulnya dihadapkan pada dua pilihan. Apakah kita mau menjadikan telunjuk ini sebagai telunjuk Tuhan
the finger of God, atau kita puas ini merupakan sekedar telunjuk manusia. Dan telunjuk manusia itu untuk apa, Pak? Bedanya apa dengan telunjuk Tuhan? Mari kita lihat Yesaya pasal yang ke-58. Kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-58. Perhatikan pada ayat yang ke-9. Yesaya pasal yang ke-58, ayat yang ke-9. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak meminta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Kapan terjadinya? Perhatikan. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan menfitnah. Apa bedanya telunjuk Tuhan dengan telunjuk manusia? Telunjuk Tuhan ini mendatangkan kerajaan surga. Telunjuk manusia itu memberikan beban kuk kepada orang lain dan juga menunjuk akan suatu kejahatan yang Alkitab berkata menfitnah akan orang lain. Telunjuk manusia bisa berarti banyak sekali sebetulnya. Ini bisa berarti menunjuk kepada suatu pilihan tertentu. Kalau Anda dihadapkan pada beberapa barang, Anda berkata, saya pilih yang ini, telunjukmu itu menyatakan pilihan saudara. Telunjuk juga bisa menyatakan akan arah yang engkau ingin capai, atau engkau tunjukkan kepada orang lain. Engkau berkata ke kanan atau ke kiri, telunjuk kita berbicara menunjuk arah yang harus dicapai. Tapi telunjuk juga bisa berarti begitu banyak hal yang negatif. Dan ini yang Tuhan tidak suka, kalau telunjuk kita itu diarahkan untuk membebani orang lain, menaruh kuk pada orang lain, dan bahkan menfitnah orang lain. Telunjuk kalau dibiarkan sebagai telunjuk manusia akan menimbulkan kerusakan dalam hidup manusia lain. Tapi kalau kita mengizinkan telunjuk ini dipakai sebagai telunjuk Tuhan, maka hidup kita, telunjuk kita ini akan mendatangkan kerajaan surga di atas muka bumi dan atas kehidupan kita. Dan saya berkata dengan jujur kepada saudara, seringkali lebih mudah kita menggunakan telunjuk kita ini untuk sebagai telunjuk manusia yang menaruh beban kepada orang lain, menaruh tindasan kepada orang lain, menfitnah orang lain, mengata-ngatai orang lain, menekan orang lain dengan telunjuk manusia kita ini. Oleh karena emosi yang meluap dan tidak terkendali, oleh karena penguasaan diri yang sangat rapuh, maka seringkali kita gunakan telunjuk ini hanya sekedar sebagai telunjuk manusia untuk menekan, membebani, menindas orang lain, bahkan menfitnah orang lain. Beberapa waktu yang lalu saya hampir mengalami pengalaman yang fatal dalam hidup saya, yang mungkin kalau saya kerjakan, seumur hidup mungkin akan saya sesali, saudara. Tapi saya bersyukur bahwa Roh Kudus menolong dan saya jujur berkata, kalau bukan Tuhan tolong saya bisa gunakan dan sudah menggunakan telunjuk ini dengan cara yang ngawur dan menyakiti orang lain. Saya mau cerita buat saudara. Di sebuah negara ini, saya nggak sebut negaranya. Kami baru ke sana dan suatu pagi kami pergi dengan 2 orang ibu. Ajak istri saya pergi, ajak kami keluar makan. Ketika pergi, salah seorang dari mereka tanya kepada kami. Ngobrol tentang anak, dia cerita tentang seorang saudara yang kami kenal cukup baik. Bertahun-tahun kami berteman dengan keluarga ini. Seringkali kalau saya kunjungi negara tempat dia tinggal, kami pergi, kami piknik sama-sama. Saya sekali-sekali saya piknik juga. Di sana banyak tempat lake yang bagus sekali, jadi saya seringkali pergi dengan mereka dan keluarganya. Family ini punya beberapa orang anak laki-laki. Anak laki yang paling kecil, umur belasan tahun. Pada waktu itu saya diberitahu bahwa anaknya meninggal dunia. Saya bilang, loh, masih muda, sakit apa? Terus dia cerita, anak ini punya pergaulan yang memang kurang baik. Dia kumpul dengan orang dari kelompok-kelompok yang macam-macam. Dan seringkali mereka terlibat dalam berbagai permainan yang mengerikan. Hobinya itu ke internet cafe, Anda tahu main game, main begitu. Jadi kumpulannya sama anak-anak begitu.
So, saya beritahu saudara ya, Anda, oh gitu aja nggak boleh Pak. Bukan soal nggak boleh dan tidak. Dalammu apa, Anda akan ke sana. Gitu aja loh saudara. Anda suka kemana itu menunjukkan di dalammu apa yang sebenarnya. Karena Alkitab berkata, babi kembali ke kubangannya, anjing kembali ke muntahannya. So yang di dalam kita itu apa, Anda akan dibawa yang di dalam ini ke situ. Ini anak main ke situ. Dan menyusahkan orang tuanya saya tahu. Seminggu sebelum kejadian itu, di gereja ada altar call. Ini anak maju ke depan dan terima Tuhan Yesus. Memang ke gereja, tapi hidup di luarannya kacau. Nah ketika dia terima Tuhan Yesus, ibunya senang, orang tuanya senang. Selama seminggu itu berubah total kelakuannya. Nah hari itu ini yang terjadi. Dia janjian dengan teman mau dijemput, yang jemput terlambat atau apa saya nggak tahu persis. Dia mampir ke tempat main game itu. Nah itu game katanya, saya nggak pernah main sih, bisa connect dengan mesin yang lain, sehingga Anda bisa bertanding. Ya, nah, lawan tandingnya ini sebenarnya begini saudara, ada 2 orang lagi bertanding. Yang satu ini di tengah jalan pergi, terus dia gantiin. Nah, dalam permainan itu menang anak ini, anak orang Indonesia, menang. Lawan mainnya dia nggak kenal. Ini anggota geng orang Vietnam. Jadi begitu menang, ini nggak terima. Terus di luar adu mulut, argue. Sebentar aja. Ini anak Vietnam ini, nggak A, nggak B, nggak C. Begitu argue ini, diambil dari sini, pistol, taruh di pelipis, dar, mati saudara. Gitu aja. Mati. Jadi hanya argue gini. Ambil pistol, tembak, tinggal pergi. Orang tuanya lagi pesta, pulang ada apa itu pesan di answering machine teleponnya. Ketika didengerin, teman dari si anak ini berkata bahwa anakmu kena tembak. Si istri nggak terlalu ngerti bahasa Inggris dengan baik. Dia panggil suaminya. Didengar ulang, kaget suaminya. Wah, akhirnya ini. Sebab orang tua ini sudah khawatir. Dari lingkungannya mereka sudah was-was. Bahwa hal-hal seperti itu akan terjadi. Dia telepon gembalanya. Lalu segera dia telepon 911. Dan ketika dicek apa betul ada penembakan, anak saya namanya ini diperiksa, diberitahu, Anda di mana saudara? Kami di rumah. Tunggu sebentar, polisi akan datang. Nggak sampai 5 menit saudara, datang tuh polisi. Sana cepat sekali. Datang laki perempuan polisi, begitu masuk di rumah, polisi perempuan ini hanya peluk si ibu. Hanya bilang, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Si ibu ini bingung, I'm sorry apa? Yang laki datangin papahnya dan bicara. Susah untuk mereka percaya bahwa hari itu anak mereka mati. Dan ini anak kesayangan mamahnya. Saudara bisa bayangin perasaan orang tuanya. Kakaknya saudara, seperti orang gila. Dia marah sekali. Itu pas snow, dia keluar rumah tanpa alas kaki, itu bisa mati loh saudara. Kalau beku di kakinya, dia lari-lari, muteri blok tuh, dia cari teman-temannya adiknya. Dia marah, kenapa kamu nggak bisa protek adik saya? Dia nyalahkan dirinya sendiri juga, kenapa aku nggak protek adikku? Dia nyalahkan Tuhan, kenapa kau biarkan adikku mati? Marah sekali. Dan hari itu memang itu peristiwa menghebohkan kota dan negara itu. Masuk newspaper headline berhari-hari. Dan ketika pemakaman ribuan orang datang saudara. Bayangin, sampai hari ini pelakunya belum bisa ditangkap. Karena tidak ada satu orang pun berani jadi saksi melihat, ya dia yang bunuh. Tidak cukup bukti, polisi sudah ganti detektif beberapa kali. Dan mereka bagus, setiap ganti polisi yang ngurus itu, polisi itu datang memperkenalkan diri kepada keluarga korban. Jadi datang kami, bukan minta duit, tapi kami berkata, kami ini yang ngurus sekarang. Filenya di tangan saya. Sampai sekarang ditanya,
Apa susah nangkapnya? Kami ngerti kira-kira siapa. Tapi bukti untuk menjerat dia masukin penjara nggak bisa. Nggak cukup kuat. Dan kalau dipaksakan dimasukkan di court, nanti ketika dimentahkan di pengadilan, akhirnya anak ini akan bebas selama-lamanya. Tidak bisa ditangkap oleh karena kasus ini. Jadi mereka harus kerja keras membujuk orang-orang yang lihat apa yang terjadi. Tapi mereka berkata, siapa mau taruhkan nyawa mereka. Anda lihat itu. Jadi ini ibu, Anda tahu rasanya. Dia tidak bisa lihat jenazah anaknya. Kecuali sampai pada hari pemakaman. Karena mungkin kan rusak ya. Karena kalau dari jarak dekat ini, Anda bisa ngerti itu kan harus diperbaiki dulu. Karena orang tuanya berkata, saya nggak bisa lihat darah, papanya berkata. Sudah dulu aja, dirapikan, dibereskan, dan diotopsi. Dan makan waktu beberapa hari. Sampai akhirnya didandani begitu bagus. Dan ditaruh di peti jenazah. Dan itu mereka punya peti kan ada kacanya, sehingga orang bisa lihat. Dan itu yang datang itu di gereja itu begitu banyak. Karena gereja ini under sebuah gereja bule, sehingga jemaat itu circus enlarge itu. Wartawan kejar pendetanya, cari komentar, ini anak siapa. Dan beberapa orang yang tidak tahu menahu ngasih komentar-komentar, oh iya ini pergaulannya begini. Kadang-kadang ya kita terlalu banyak berkomentar dan tidak mengerti perasaan keluar yang ditinggalkan. Nah ini poin saya tidak bermaksud menjelekkan siapapun, tapi ini akhirnya berkaitan dengan saya sendiri. Beberapa waktu setelah itu, selang hanya beberapa hari atau beberapa minggu, saudara, datang seorang hamba Tuhan, khotbah di gereja itu. Saya nggak tahu kenapa, ini hamba Tuhan lagi ngomong tentang pentingnya ikut cell group. Saya think dia perlu pengurapan khusus untuk berani begitu, tapi ini orang memang begitu. Di depan jemaat, itu ibu duduk di situ, di depan jemaat, ditunjuk ini. Makanya ikut cell group, gara-gara tidak ikut cell group, anakmu dibeginikan kan? Di depan orang lain. Anda bisa ngerti ini perasaan ibu. Di depan jemaat. Dia bilang, makanya ikut cell group. Gara-gara ikut cell group, anakmu dibeginikan. Anda bisa ngerti perasaannya. Pulang hancur hatinya, saudara. Dan itu keluarga. Shock, lihat begitu. Kakaknya, Anda ngerti, ini lagi berontak marah. Ngalami kayak begitu. Waktu jalan, saudara. Kami berdua datang. Retret. Si anak laki ini sudah murtad, dia bilang, marah dengan Tuhan. Kalau kebaktian di luar, tidak pernah masuk ke dalam. So saya tidak tahu, saya tidak apal mukanya, yang seperti apa kakaknya. Ini yang saya tahu, saudara. Siang itu, saya lagi mimpin acara retret, workshop anak-anak muda. Sebelum saya khotbah, yang song leader berkata, akan ada announcement, pengumuman. Maju seorang anak muda. Keren sekali. Dia dengan senyum, dia bilang, hey apa kabar semua begini. Oh kita mau ada pengumuman ini, nanti akan ada sepak bola begini. Semua ketawa, dia buat lelucon sedikit untuk gamenya. Nanti ada game, semua harus ikut ya, semua ketawa. Selesai, thank you, dia turun lagi. Lalu mic-nya diserahkan ke saya mulai khotbah. Anda tahu yang terjadi? Ketika saya khotbah, setelah sekian menit saya kaget. Orang yang sama yang memberikan pengumuman soal game setelah acara khotbah saya ini, duduk di belakang. Karena ruangannya nggak terlalu gede, sudah duduk di belakang, saya lihat dengan jelas. Duduk itu sambil tiduran begini. Dua kakinya diangkat, saudara. Anda bisa bayangkan kalau Anda lagi khotbah, Anda lagi bicara, orang tiduran begini, dua kaki diangkat, satu ke kiri, satu ke kanan gini. Buka begini. Kayak orang di batap tuh, saudara, ngerti? Berendam tuh, begini. Saya kan tetap manusia, saudara. Sama seperti Anda. Kena nggak ini syaraf saya? Tak pikir, aduh, tak parah nih kok. Cuma ngini nyingkrang begini. Naik, saudara. Nyaris, saudara. Ini. Sudah nggak tahan gini, saya bilang, Tuhan,
Tolongi aku nih Tuhan. Tak labraki bocah ini. Kurang ajar, saya bilang dalam hati. Anda tahu kan? Saya dalam hati gini, panitia modelnya kayak gini. Mungkin kalau beberapa orang, gini anakku tak sandali. Lihat tuh, saya kan, itu kan pengumuman, so menurut saya ini panitia. Sempat di buku rata, lihat-lihat tuh, kira-kira jenenge sopo ini, bagian acara begini. Nah, saya nggak tahu namanya siapa. Tapi tiba-tiba roh Tuhan itu luar biasa. Dia bilang, biarkan saja. Masih banyak yang membutuhkan tanpa emosi. Dan tiba-tiba itu seperti kayak disiram air dingin saya. Saya jujur bilang, bukan karena saya penguasaan dirinya hebat, saudara. Kalau bukan karena Roh Kudus, orang itu jadi baik, jadi begini, jadi begitu. Roh Tuhan semua yang kerja. Nanti, begitu disiram air es, saya sudah gak peduli. Wes nyingkrango mau jempalitan jungkir balik karepmu, gitu. Pokoknya ini puluhan orang lain membutuhkan Tuhan dan kebenaran. Saya ngomong firman. Udah selesai. Terus keluar kan. Malamnya kami ketemu dengan ibunya. Dan di situ dia cerita dengan detail apa yang terjadi. Tapi soal tadi orang lain yang cerita. Malamnya maminya cerita dengan nangis sepanjang cerita terus. Bapaknya diem aja. Anda bisa ngerasain orang kehilangan anak dengan cara tragis. Begitu. Terus tiba-tiba lewat. Panitia kurang ajar ini. Lewat. Terus mamanya bilang, lah ini anakku. Mateng saya bilang. Ternyata itu kakaknya. Yang memang oleh teman-temannya supaya tarik ke Tuhan lagi. Ayo kamu pengumuman. Jadi didorong supaya terlibat. Buat saya nggak masuk akal. Tapi kalau Anda tiap kota, tiap gereja kan Anda punya cara gitu ya. Nah ini digituin jadi supaya anaknya mau retret dikasih bagian game. Kalau bagian doa pasti enggak, mesti muni-muni kalau sembahyang ini. Kalau game kan dia mainan. Ya toh? Jadi itu ditarik supaya mau retret. Tapi sebetulnya hatinya masih nggak bisa terima. Anda bisa bayangkan nggak? Kalau mamahnya dibeginiin orang, kakaknya gini-gini. Murtad nggak kira-kira saudara? Saya mau tanya. Game over nggak keluarga ini? Justru ketika anaknya ngalami seperti itu, hamba-hamba Tuhan hajar dia dari atas mimbar. Saya ketika saya sadar lemes saya bilang, Tuhan nyaris aku membuat skandal besar di retret ini. Saya yakin yang lain tidak akan marah dengan saya, hanya menyesali. Anda ngerti? The finger of man ini bisa jahat sekali. Seringkali yang namanya murka Tuhan dengan emosi kita susah dibedakan. Tapi seringkali kalau sudah tidak terkendali lagi, kita harus mengerti itu emosi manusia. Murka Tuhan itu mendatangkan hukuman. Tapi emosi kita mendatangkan kehancuran yang sistematis dan menyiksa hidup orang lain. Belajar tidak menggunakan telunjuk kita untuk membebani orang lain, menekan orang lain, menghimpit orang lain, atau menghajar orang lain dengan telunjuk kita. Kita seringkali punya posisi di mana telunjuk kita bisa kita perlakukan, kita berbuat apapun lewat telunjuk ini semau kita. Tapi kalau kita mengizinkan Tuhan memakai telunjuk kita ini, maka telunjuk kita ini akan mendatangkan kerajaan surga di tengah-tengah kita. Sekarang bagaimana supaya telunjuk ini mendatangkan kerajaan surga? Mari lihat Yohanes pasal yang ke-8. Ini ayat indah sekali. Saya mau tunjukkan sesuatu yang memberkati hidup saya. Saya percaya juga memberkati hidup saudara. Yohanes pasal yang ke-8.
Yohanes pasal yang ke-8, saya lihat dulu pada pasal 7 ayat 53 lah ya, supaya kita bisa baca keseluruhan. Judulnya perempuan yang berzina. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Selalu pemimpin itu memberikan sesuatu yang lebih dari orang kebanyakan. Tapi sekaligus pelayan memberikan lebih dari yang orang lain lakukan. Yang lain pulang, dia ke Bukit Zaitun. Ngapain? Oh, dia beli minyak zaitun, Pak. Salah. Anda tahu ngapain di sana? Sembayang. Ketika yang lain pulang, tidur dengan enak, ada orang-orang yang tidak tidur ketika yang lain tidur. Ada orang-orang yang tidak bisa membaringkan badannya ketika yang lain membaringkan badannya. Kalau Anda mau seperti Yesus dan Anda mau jadi pelayan Tuhan yang sebenarnya, ikuti teladan ini. Kalau yang lain tidur, jangan berkata, turu weng, tangi. Bangun sendiri, saudara. Kalau yang lain harus tidur, Anda harus berdoa sendiri, biarkan kita berdoa sendiri. Amen. Kita berkata, lalu mereka pulang, masing-masing ke rumahnya, ngurusi urusan sendiri dan kepentingannya sendiri, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Nah, pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah. Ini kapan tidurnya, kapan olahraganya, kapan ke gimnasiumnya, nggak pernah jelas. Tidak pernah mungkin Tuhan ya. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah. Dan seluruh rakyat datang kepadanya, ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi, Anda perhatikan, Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ada satu hal yang diulang dua kali di firman ini, yaitu pada ayat yang ke-6 yang terakhir, kalau Anda perhatikan, tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Lalu kemudian pada ayat yang ke-8 diulang lagi, lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Dua hal yang dia buat. Dia membungkuk. Saya percaya bukan begini saudara, karena nggak nyampe ini tangannya. Saya percaya dia begini. Dia membungkuk dan dia menulis dengan jarinya. Apa yang ditulis? Tidak ada orang tahu. Yang jelas dia menulis sesuatu dengan jarinya, dengan fingernya, dengan telunjuknya. Tidak mungkin nulis pakai jempolnya begini kan saudara. Tidak mungkin juga pakai jentiknya begini. Nanti keceklik saudara. Pakai telunjuk, Alkitab berkata dengan fingernya. Dia pakai fingernya, dia pakai telunjuknya. Dia membungkuk, dia menulis. Dia ngomong sekali, barang siapa tidak berbuat dosa, biar lempar batu yang pertama. Dia bungkuk lagi, dia nulis lagi. Dua hal yang terjadi, saudara. The finger of man selalu ditujukan kepada orang lain. The finger of God
tertuju ke bawah. Why? Mengapa? Perhatikan baik-baik. Untuk bisa telunjuk Tuhan ini tertuju ke bawah, Yesus harus membungkuk seperti ini. Dia tidak bisa sambil berdiri dan menulis di tanah. Alkitab berkata dia membungkukkan badannya dan dia mulai menulis. Mengapa harus membungkukkan badan? Untuk bisa menulis, sehingga finger of God ini bisa mendatangkan kerajaan surga. Nah, lihat Kejadian sekarang. Lihat Kejadian pasal yang ketiga. Ini ayat luar biasa. Kejadian pasal 3, ayat yang ke-15. Kejadian 3, ayat yang ke-15. Ini perkataan Tuhan kepada setan, kepada si ular tua itu. Saya baca mulai 14 lah. Kejadian 3, 14. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. 15, perhatikan ini. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, dan antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Dan engkau akan apa? Meremukkan apa? Tumitnya. Nah, perhatikan saya baik-baik, saudara. Tumit itu untuk apa sebetulnya? Ya, pokoknya ada, Pak. Pokoknya tumit. Saya percaya begini ya. Tumit ini tempat tumpuan untuk menyangga berat badan kita di antaranya. Kalau Anda hari ini tumitmu remuk, tidak mungkin Anda bisa berdiri. Betul? Betul nggak? Kalau tumit kita remuk karena kecelakaan, tidak mungkin engkau bisa berdiri. Tidak mungkin akan kuat menyanggakan berat badan kita. Tapi Alkitab mengatakan, Bapak berkata, setan, engkau akan meremukkan tumitnya. Keturunan dari perempuan ini engkau akan remukkan tumitnya. Tapi dia, keturunannya akan meremukkan kepalamu. Saya mau beritahu ini kebenarannya, saudara. Di dalam hidup kita seringkali Tuhan memanfaatkan persoalan, masalah, bahkan setan pun seringkali dimanfaatkan. Dan ketika dimanfaatkan tujuannya untuk apa? Membuat kita secara manusia sepertinya tidak bisa berdiri lagi. Tumit kita untuk menopang akan badan kita ini diremukkan sehingga kita tidak bisa berdiri lagi. Ada begitu banyak persoalan, ada begitu banyak masalah, ada hal-hal yang sepertinya kita sukar untuk bisa mengatasinya. Kita berat untuk bisa menanggulanginya. Kita mesti berhadapan dengan itu terus berulang, dicoba dengan berbagai cara, sepertinya nggak bisa. Dan banyak orang Kristen frustrasi karenanya. Tapi kalau Anda baca lagi di Kejadian, dari semula Bapak berkata kepada ular tua itu, engkau diberi kuasa, engkau diberi hak untuk meremukkan tumit keturunan perempuan ini. Saya tahu ini bicara tentang Yesus, tapi Anda harus mengerti, Yesus cuma bagian kepala, tubuhnya siapa? Kita ini tubuh Kristus. Jadi kalau sampai tumitnya yang remuk, maka yang kena dalam kehidupan kita bukan hanya Yesus, tapi semua kita. Memang saya berkata, seringkali mengalami hal-hal yang membuat kita sepertinya berat untuk berdiri seperti ini. Tapi ini yang terjadi, perhatikan baik-baik. Karena kutuk Tuhan sebelum berkata, kamu akan jalan dengan perutmu. Artinya kalau Anda lihat ular, dia mulai menjalar. Right? Dan debu tanah akan menjadi makananmu. Untuk kita bisa mengintervensi kerajaan setan dan menghancurkannya. Tidak ada pilihan lain kecuali Tuhan harus membuat kita membungkuk seperti ini. Dan manusia
dasarnya tidak mau. Manusia suka berdiri. Manusia suka tegak dengan kekuatannya. Manusia suka berkata, aku kuat. Manusia suka berkata, aku bisa. Manusia suka berkata, aku ini perkasa. Tapi Tuhan mengerti, kalau manusia tidak dibawa bertumpu pada lututnya. Sebab kalau tumitmu remuk, untuk engkau bisa berdiri yang paling tinggi adalah tumit kita atau lutut kita, untuk kita bertumpu. Nah, waktu kita mengizinkan Tuhan membiarkan kita bertumpu pada lutut kita, karena tumit sudah diremukkan, kita berkata, Tuhan, aku gak punya kekuatan lagi. Aku gak bisa berdiri lagi. Aku gak berdaya, Tuhan. Dan dia berkata, memang harus begitu caranya. Ketika tumitmu diremukkan, lututmu akan jadi penopang pengganti. Dan waktu Anda pakai lututmu, saudara, engkau akan berkata, hai ular, apa kabar? Dan jarimu, saudara, akan mulai menulis sesuatu di tanah. Debu tanah akan menjadi makananmu, dan makanan setan itu daging kita. Ingat, kita dicipta dari debu dan tanah, right? Itu jadi makanan setan. Kedagingan kita itu makanan setan. Tapi dalam kedagingan itu, the finger of God nulis sesuatu. Wanita yang kedapatan berbuat zina, dagingnya makanan setan. Tapi ketika Yesus berlutut dan dia membungkuk dan dia pakai jarinya, telunjuknya dipakai untuk menulis, maka pengampunan Tuhan turun pada wanita itu. Maka pemulihan Tuhan turun pada wanita itu. Dan itulah kerajaan surga yang turun di tengah-tengah kita. Dengar baik-baik, saudara. Saya tahu beberapa orang mengalami pergumulan yang berat, yang sepertinya membuat engkau tidak bisa berdiri lagi. Kalau engkau tidak bisa berdiri, nggak masalah. Sembuhkan saya, Pak, supaya saya bisa berdiri. Memang tujuannya membuat engkau tidak bisa berdiri. Jangan minta kesembuhan soal itu. Tapi pakai lutut kita. Ngapain, saudara? Worship. Right? Anda pernah baca Alkitab mengatakan, satu hari Yesus sedang mengajar. Dia sedang berbicara. Kepala rumah ibadah yang anaknya mati. Di tengah-tengah Yesus sedang berbicara. Dia lari, dia tersungkur di depannya. Dan Tuhan membiarkan khotbahnya diinterupsi. Dia berhenti. Dia tidak selesaikan khotbahnya. Dia ikut kepada kepala rumah ibadah ini. Dan anaknya yang mati dibangkitkan dari antara orang mati. Penyembahan, bukti bahwa sebetulnya tumit hidup kita sudah remuk. Dan diganti dengan lutut yang dipakai untuk datang ke Tuhan. Waktu kita menyembah, maka jari kita tidak akan lagi ditujukan kepada orang lain. Sejalan dengan penyembahan kita, Anda akan mengerti ular di depanmu. Anda punya waktu dan kesempatan untuk meremukkannya. Jarimu tidak lagi dipakai menunjuk orang lain, membebani orang lain, menuding orang lain, menunjuk-nunjuk orang lain. Tapi jarimu dipakai turun ke bawah dan engkau mulai menulis sesuatu. Apa itu? Saya tahu itu tentang mercy of God, kemurahan Tuhan, pengampunan Tuhan, anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, dan kasih Tuhan yang luar biasa. Pagi hari ini, apakah engkau punya persoalan? Yang engkau berkata, Pak, saya nggak bisa berdiri lagi. Bagus, pakai lutut sekarang. Pakai lutut. Amen, saudara. Pakai lutut. Seringkali memang tidak bisa lagi. Kalau engkau tidak mau, tumitmu diremukkan. Jangan-jangan akan menggenapi bagian firman lain. Ketika Yesus berkata, bahkan karibku
mengangkat tumitnya terhadap aku. Dan siapa yang dimaksudkan? Yudas Iskariot. Kita punya pilihan. Semua persoalan, semua masalah, semua beban, jangan ditanggapi dengan gerutuan dan omelan. Semua pergumulan kita, jangan ditanggapi dengan bersungut-sungut. Banyak yang terus akan datang selama kita hidup, tidak akan pernah selesai. Never ending. Apa respon kita? Kita nyalahkan orang lain, kita bersungut-sungut, hati kita murmuring di depan Tuhan, menggerutu terus, komplain, ngomel, maunya curhat terus. Ya kalau hati yang bagus dicurahkan gak apa-apa. Kalau selalu yang busuk, keluhan, sakit hati, kepahitan, kecewa, ini kerja gak beres, itu kerja gak beres. Ngeluh, gak punya roh pengertian. Gak ada belas kasihan dengan orang lain. Telunjuk kita terlalu sering. Pak, saya gak pernah maki-maki orang di hati, tapi sering Pak. Lebih parah sebetulnya itu. Right? Dan saya beritahu, cara yang terbaik adalah ketika Tuhan lewat berbagai cara membuktikan engkau tidak berdaya sebetulnya. Paulus mengatakan, supaya aku jangan sombong dengan segala pernyataan dan penglihatan yang aku terima, ada duri dalam daging. Untuk membuktikan apa sebetulnya? Kita nggak berdaya. Dan saya tahu saat-saat tertentu duri itu dimainkan Tuhan. Kapan itu? Saat kita mulai lupa. Saat kita mulai merasa, aku ini somebody, aku ini orang yang luar biasa, aku ini orang perkecualian, aku ini bagus kerjaku, aku ini hebat kerjaku, aku paling rapi kerjaku. Dan saat seperti itu, dia mulai sentil akan duri itu dan kita kaget lagi dan sadar, ada sesuatu yang aku tidak bisa selesaikan. Tapi kalau dibiarkan itu akan meremukkan tumit kita. Dan waktu tumit kita remuk, lutut kita yang menopang. Dan waktu kita bertopang pada lutut kita hanya menyembah Tuhan yang luar biasa. Dan waktu engkau menyembah Dia, lihat telunjuk kita tidak akan kepada orang lain. Tidak ada orang bermain sebagai nabi-nabinan di tengah-tengah kita lagi. Kalau nabi beneran gak apa-apa, nabi-nabinan saudara. Tapi telunjuk kita akan ke bawah. Belas kasihan, mercy, dan kebaikan Tuhan. Amen, saudara. Tidak ada cara yang lebih bagus daripada membentuk hati kita, kecuali melalui penderitaan dan kesulitan dan pergumulan. Bahwa ternyata itu yang paling bagus, bukan salah Tuhan. Itu kenyataan dosa manusia. Kalau Anda sedang dalam kondisi goyang dan berkata, aku tidak bisa berdiri lagi Pak. Saya berkata, puji Tuhan. Pakai lutut, jangan terus geblak saudara. Wes mortat, geblak gitu. Jangan. Pakai lutut. Akankah dihancurkan Pak lutut saya? Enggak ada ayatnya saudara. Paling dibuat ngapal kulitnya. Sekenal satu orang di Surabaya, kalau Anda masuk ke kamarnya, itu bahkan jubinnya aja tuh ngapal tempat bekas lututnya tuh sampai cekung, saudara. Sembayang kerjaannya. Dan di situ Tuhan mengajar dia banyak hal. Hidup kita ini memang akan diizinkan Tuhan remuk tumitnya. Supaya kita tidak berdiri dengan kekuatan tumit kita, tapi dengan kekuatan lutut kita. Ngapain Pak? Nyembah. Amen. Mari angkat tanganmu.